Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali. Semoga Allah memberikan nikmat rezeki dan juga nikmat sehat sehingga kita tetap bisa beribadah dan juga berikhtiar kepadanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dan pertolongannya demi kebaikan nantinya di hari akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada video sebelumnya kita sudah berusaha untuk menenangkan diri kita dalam menyikapi tagihan-tagihan daripada pinjol ilegal. Ya, pinjol ilegal. Kita belum membahas masalah pinjol legal. Seandainya ada yang belum menyimak video sebelumnya, silakan klik link di bawah atau di dalam deskripsi video ini. Baik, kita akan melanjutkan kepada pembahasan berikutnya, yaitu salah satu faktor yang juga turut berperan membuat seseorang debitur itu menjadi tertekan adalah adanya sebar data. Apakah sebar data itu? Bagaimana bentuknya? Kemudian apakah sebar data berarti hutang kita lunas? Apakah sebar data itu merupakan hal yang normal atau sedang penagihan? Insya Allah kita akan bahas. Mungkin teman-teman ada yang pernah menerima pesan seperti ini mengenai info penagihan, atau mungkin pesan bahwa Anda adalah kontak darurat seperti ini. Nah, ini saya sering sekali ya menerima pesan seperti ini, baik melalui SMS ataupun melalui WA, ya, chat WA. Itu sering sekali. Dan namanya juga pasti gonta-ganti. Namun, satu hal yang memiliki kesamaan adalah satu aplikasi memiliki begitu banyak nomor. Ya. Satu namanya ditagih, satu APK, tapi nomornya bisa sampai lebih daripada 10. Subhanallah. Ya. Lantas, apa yang harus kita lakukan dalam menyikapi sebar data ini? Nah, di sini kita harus melihat dulu ya. Sebelum kita lanjutkan mengenai pembahasan sebar data ini, ingat baik-baik bahwa kita ini sedang berikhtiar, ya, berusaha untuk lepas daripada riba, ya, lepas daripada riba. Dan kebetulan riba ini berada di dalam konteks permasalahan hutang piutang, ya, bukan muamalah, bukan jual beli, bukan, berbeda lagi topiknya. Baik. Kita tidak hanya serta-merta ingin lepas daripada hutang. Tapi apa yang menyertai hutang itu adalah riba yang sangat diharamkan oleh Allah. Dan pelaku riba secara otomatis bermusuhan dengan Allah dan juga Rasulnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau kita bermusuhan dengan Allah, padahal Allah itu pencipta kita, ya, bahwa apa yang kita miliki semuanya dari Allah. Kalau misalkan Allah sudah istilahnya batin kita, diri kita, kemudian tertutup oleh kesalahan kita sendiri, sehingga kita tidak bisa merasakan kenikmatan Allah. Coba bayangkan, seandainya kita hidup di dunia ini, makan kita nggak dapat, kemudian nafas juga susah, kemudian kita tidak dapat tempat untuk bernaung dan sebagainya. Coba bayangkan, betapa sengsaranya. Ya. Allah tidak membenci hambanya, tidak pernah sekalipun membenci hambanya, sekalipun hambanya berdosa, tidak. Justru kita sendiri yang menjauhkan diri kita daripada Allah. Ya, kenapa demikian? Ingat di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Jalan kita itu sudah ada, sudah ditentukan oleh Allah. Nah, terkadang kita ada godaan, terkadang kita ada ujian, ya. Kemudian kita berbelok, diingatkan kembali sama Allah. Kita berbelok lagi, diingatkan kembali sama Allah. Tapi tetap Allah menginginkan semua hambanya kembali kepada track itu. Baik, ya. Kita langsung to the point ya. Tapi tetap saya ingatkan bahwa kita berikhtiar untuk lepas daripada riba dan kembali kepada Allah. Ya. Nah, sebar data. Sebar data ini adalah salah satu upaya dengan sengaja dilakukan oleh oknum untuk menginformasikan, ya, kepada publik, kepada khalayak umum tentang data yang kita miliki. Padahal
transaksi yang dilakukan hanyalah oleh kreditur dan juga debitur. Hanya dua pihak yang bersepakat di situ. Tidak ada pihak lain. Ya kan? Dan jelas ini sudah melanggar perikatan yang ada. Kemudian, bagaimana cara kita menyikapi hal ini? Di dalam proses sebar data itu sendiri ada semacam tempo ya, semacam waktu ya. Sebelum sebar data itu, saat sebar data itu, dan setelah sebar data. Misalkan saya sebagai seseorang debitur memiliki pinjaman di dalam pinjaman online, kebetulan pinjaman online-nya adalah ilegal, kemudian mendapatkan SMS atau WA yang berisikan bahwa segera bayar hutangmu, atau kalau tidak maka datamu akan saya sebar. Apakah kita harus meresponnya? Mungkin kebanyakan teman-teman ya, ada beberapa kanal YouTube yang lainnya ya. Supaya kamu tidak disebar datanya, kamu bisa melakukan hal-hal semacam setting dalam WA milik kamu sendiri. Misalkan ini ya, nah seperti ini misalkan ini. Perhatikan video ini. Teknis yang baru saja kita lakukan adalah merupakan usaha. Ya. Seandainya kita lupa setelah install APK, ternyata lupa perizinan aplikasi belum kita atur. Nah, tadi baru bisa kita lakukan seperti itu. Jadi masuk dulu dalam setting seperti tadi ya, dilakukan. Itu merupakan usaha di sesaat kita setelah install atau mungkin lupa belum disetting. Kemudian apabila ada pesan masuk berupa ancaman, saya bilang ancaman kenapa? Bayaran hutang atau kalau tidak data saya sebar, itu merupakan ancaman. Nah, hal ini sudah termasuk kategori pidana. Ya. Sudah termasuk. Pesan ini tidak perlu kita respon. Kalau baca saja silakan. Kemudian apa? Biarkan saja. Biarkan saja. Jelas itu dilakukan oleh oknum. Karena standar penagihan tidak seperti itu. Tidak boleh. Ada urut-urutannya ya, dari mulai teguran, somasi 1, 2, 3. Setelah itu kemudian datang field kolektornya, ya, penagih lapangan datang ke rumah, serta dengan surat tugas, serta dengan bawa ID, kemudian menjelaskan membawa bukti kopi daripada akadnya, dijelaskan sebagainya. Itu seperti itu. Ya. Nah, kita kembali lagi. Apabila ada pesan seperti itu, tidak perlu kita respon. Seandainya memang setelah tidak kita respon, ternyata si oknum ini melanjutkan dengan melakukan blast message, mengirimkan data ke semua kontak yang ada, ke semua teman kita, kerabat kita, dan sebagainya. Di situ, ya, kita harus benar-benar kuat mental. Ingat ya, kuat mental. Malu, jelas malu. Siapapun pasti akan malu. Ya, saya pun kalau misalkan data saya yang hal seperti itu, utang-piutang disebarkan, pasti akan malu. Ya. Dan inilah yang membuktikan bahwa oknum ini sudah jelas-jelas melanggar perikatan. Ya, maka ada yang mengatakan bahwa sebuah data lunas, ya itu memang ada betulnya. Ya, kenapa saya katakan betul? Ya, kan? Di dalam perikatan itu sudah dicantumkan
bahwa perikatan ini mengikat kepada kedua belah pihak. Yang apa? Kedua belah pihak yang cakap. Nah, yang cakap dengan tujuan tertentu dan ada kesepakatan dan bukan untuk tujuan hal yang sifatnya tidak halal ya. Jadi seperti itu. Tapi seandainya di dalam perikatan itu ditemukan unsur pidana, maka di dalam perdata pun hal itu bisa diajukan. Ya, diajukan apa? Untuk penyelesaian secara sepihak. Artinya apa? Hutang bisa dilunaskan. Itu seandainya kita bisa membuktikan bahwa oh iya, pinjaman online ini adalah ada. Ingat ya, pinjaman online ini adalah ada bentuknya, ada tempatnya. Tapi sejauh ini ilegal tidak kan? Pinjaman online ilegal itu berpindah-pindah, nomornya ganti-ganti, tempatnya juga nggak jelas, jadi susah kita membuktikannya. Jadi cara seperti tadi, tidak usah direspon, biarkan disebar data. Seandainya ada kerabat atau teman yang ternyata kemudian mengirimkan pesan kepada kita, memforward bahwa ada penagihan, sampaikan. Oh iya, memang betul ada utang gitu kan. Dan saya pribadi mohon maaf yang sebesarnya atas ketidaknyamanan ini. Untuk diketahui bahwa hal yang dilakukan itu oleh oknum tersebut adalah di luar kemampuan saya, di luar kehendak saya, dan tidak ada izin dari saya. Mohon diabaikan pesan tersebut, atau apabila Anda berkenan, mohon bantuannya untuk turut melaporkan kepada siapa? Pada alamat ini. Ya. Untuk kata-kata minta maafnya, insya Allah saya ketik di dalam deskripsi sehingga mudah untuk memahami ya. Jadi laporan kepada alamat ini. Ya. Ini adalah bentuk usaha ya, karena kita sudah berzolimi. Ya kan. Kemudian setelah dikirimkan, apa yang kita lakukan? Secara otomatis nomor WA yang melakukan pengancaman kita simpan hanya satu nomor saja, nomor lain blok sudah. Ada yang telepon blok, ada yang WA lagi blok, udah nggak perlu diterima, nggak perlu diseriusin, udah biarkan saja. Ya. Kemudian, ya kan, nomor itu kita simpan. Lantas bagaimana dengan hutangnya? Beberapa waktu yang lalu kita sudah tahu ya bahwa ada 4.132 pinjol ilegal yang sudah diblok atau sudah dinonaktifkan ya oleh pemerintah, dan hanya terdapat 107 pinjol yang legal. Ya kan? Jadi apakah hutang-hutang yang dimiliki oleh para debitur itu lunas? Ya kan? Walau alam saya bilang di sini, kenapa? Kalaupun misalkan di sini dikatakan lunas, ya kan, alhamdulillah, itu kan masya Allah. Tapi ingat di dalam keyakinan seorang muslim bahwa segala hal yang dimulai dengan akad harus diakhiri dengan akad pula. Seandainya kita tidak bertemu dengan pinjaman online yang meminjamkan uang itu, kita simpan saja uangnya. Ya kan? Kita simpan saja uangnya. Kita simpan sampai seberapa lamanya. Ya. Nanti kalau misalkan ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan disedekahkan, ya silakan. Ya kan? Atau mungkin ada yang mau diinfakkan, silakan. Atau mungkin ada yang disimpan sampai akhirnya, silakan. Tapi ingat, hutang mungkin sudah kita bayarkan, tapi kadar hutang seseorang itu akan tetap dipertanyakan nanti di akhir. Ya, tetap akan tanyakan kadar hutangnya. Ya, karena apa? Orang yang berikat dengan kita sudah tidak ada. Pihak yang berikat dengan kita tidak ada. Mungkin termasuk gerbek kemarin ya kita. Walau alam kita nggak tahu. Tapi perlu diingat itu. Jadi sini pendekatan diri kita secara religi dan juga secara materi hukum, secara materi sistem dalam pinjam-minjam juga harus beriringan. Jadi tidak bisa kita mengatakan bahwa ya sudah lunas selesai. Ya kan? Kalau memang seperti itu sebar data lunas, tapi kenapa kita masih ditagih? Nah seperti itu pertanyaannya. Ya berarti belum ada dua pihak yang bersepakat bahwa itu sudah selesai. Itu yang harus dipahami ya. Baik, jadi saya ulangi kembali, terjadi sebar data, ada SMS atau WA masuk, bayar atau saya sebar, biarkan, tidak perlu direspon. Apabila mereka tetap melanjutkan melakukan blast message kepada siapapun itu,
lanjutkan dengan apa? Permohonan maaf apabila ada yang kurang nyaman. Terus kemudian yang kedua apa? Laporkan. Laporkan kepada pihak-pihak yang berwajib, pihak-pihak yang berwenang, ya, kepada Satgas Waspada Investasi atau kepada Kominfo atau kepada Polri, ya. Silakan lakukan email. Dan ingat, APK yang tadi melakukan sebar data jangan dihapus dulu karena itu sebagai bukti. Kalau APK dihapus, dilaporkan, buktinya apa? Tidak ada. Jadi APK-nya disimpan dulu. Wah, tapi bunganya udah bengkak sekali. Jangan lihat bunganya. Ingat baik-baik ya. Bunga itu, kita bicara koridor perdata ya. Jadi jangan bicara secara fikih dulu. Secara perdata, bunga itu adalah legal. Bunga itu adalah sah, ya kan? Jadi, tapi itu apabila pihak atau badan yang memberikan jasa transaksi keuangan itu adalah resmi. Resmi. Tapi kalau tidak resmi, apakah bunga itu perlu dibayar? Tidak sama sekali. Ya, bahkan ada beberapa waktu yang dulu ya, bahwa pinjol ilegal tidak perlu dibayar. Ya, itu silakan. Ya, silakan, itu pendapat masing-masing ya. Setiap orang berhak memiliki pemikiran ini. Tapi ingat, kembalikan kepada diri kita sebagai insan muslim. Ya kan? Apabila kita berakad, selesaikan akad itu. Dan insya Allah itu tidak akan menjadikan beban kita nanti di hari akhir. Ingat baik-baik bahwa siapapun yang berhutang maka tidak akan mencium baunya surga. Nauzubillah min dzalik. Ya. Itu paham betul. Ya. Ini juga sebagai ingat pada diri saya. Baik, ya. Mungkin untuk sebar data kami cukupkan sekian. Ya, jadi saya ingatkan kembali, tidak perlu panik, ya, tidak perlu emosi, ya kan, tenangkan diri, rasa malu itu udah terima saja, ikhlas. Dan lakukan secara teknis dan juga terima secara spiritual di sini. Insya Allah nanti berikutnya akan kami bahas mengenai grup donasi, yang tentunya grup donasi ini juga intinya juga sebar data juga, cuman pinjol yang mengelompokkan, jadi bukan pesannya yang disebarkan. Ini cukup sekian. Insya Allah semoga Allah mengizinkan kita bertemu kembali dan semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Siapapun itu, tidak ada unsur apapun dalam video ini untuk menyudutkan pihak-pihak tertentu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.